Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dari Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang yang bisa hadir di Zoom ini, Bapak Direktur IRCOS Indonesia beserta staf, ada Pak Direktur Bapak Nursam dan Kang Bahar, dan juga yang lain yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Rekan-rekan Fasda yang sudah gabung, semua yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru, dan juga komite sekolah sasaran program IRCOS Indonesia. Tidak lupa Bapak Ibu pengawas yang saya hormati. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas limpahan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini di sela-sela kesibukan Kamis 18 Agustus 2022 kita bisa bertatap muka meskipun lewat Zoom setelah sekian lama, sejak bulan Juni kita baru bisa bertatap muka seperti ini, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa cinta kita kepada Bapak Ibu. Kita mulai pertemuan ini dengan tatap muka. Namun sebelumnya, karena hari ini masih suasana kemerdekaan, marilah pertama-tama kita pekekkan dulu rasa bangga kita kepada tanah air dengan cara merdeka. Merdeka. Kurang kompak kayaknya ini. Merdeka. 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 Bapak, kayaknya belum pada. Merdeka. Nah, oke. Terima kasih. Nggak apa-apa. Saya merdeka nih. Nggak apa-apa. Berat layar. Terima kasih. Sudah memekikkan kemerdekaan, kita sudah kembali semangat lagi, meskipun ada yang belum makan siang, Bapak Ibu. Bapak Ibu semua yang saya hormati, hari ini 18 Agustus kita akan melaksanakan sosialisasi persiapan RTL dan juga persiapan pelaksanaan lesson study yang sudah kita rencanakan di bulan Juni-Juli yang lalu. Namun sebelumnya, untuk memulai acara kita pada siang hari ini, terlebih dahulu marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan yang beragama Muslim membaca basmalah dan yang non-Muslim bisa menyesuaikan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa tadi, acara demi acara dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar, dan juga nanti ilmu yang kita dapat, ilmu yang akan kita manfaatkan bisa benar-benar kita tularkan untuk kemajuan anak didik kita dan kemajuan pendidikan di Kabupaten Magelang. Bapak Ibu semua yang saya hormati, acara yang selanjutnya adalah sambutan pengarahan dari Direktur IRCOS Indonesia. Pada beliau, Bapak Nur Samsudin MA, waktu sepenuhnya kita haturkan. Monggo Pak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang dan semoga kita selalu sehat walafiat, Bapak dan Ibu sekalian, baik kepala sekolah, pengawas, Bapak Ibu guru dan komite, serta Bapak dan Ibu dari Dignas Kabupaten Magelang yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Pertama sekali, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat taufik dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa bertemu
bersilaturahim dan berdiskusi untuk menindaklanjuti kegiatan-kegiatan kita tentang POP. Kedua kalinya sholawat wassalam marilah kita curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang beragama Islam nanti pada saatnya akan mendapatkan syafaatnya kelak di kemudian hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Mas Indra, suara saya bisa didengar dengan baik, nggih? Masuk, Mas Am. Karena di tempat saya ini wifi-nya sedang naik turun gitu. Bisa Pak, jelas. Ya, baik, saya lanjutkan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jadi kita ini mengadakan Zoominar ini dalam kerangka dan tujuan untuk kita akan melaksanakan secara istilahnya implementasi di lapangan, meskipun yakin sejak tahun kedua mulai memasuki Januari dan ini juga sudah mulai Agustus, ini Bapak dan Ibu sekalian juga sudah melakukan implementasi. Nah, kemarin waktu di bulan Juni kita ketemu bersama yang salah satu tugas pokoknya adalah membuat rencana tindak lanjut secara sinergi. Dan kemarin sudah kita bahas bersama, kemudian kita minta Bapak dan Ibu sekalian yang dikoordinasikan oleh kepala sekolah untuk mengumpulkan rencana yang kemudian sudah ditandatangani dan distempel oleh pihak sekolah atau kepala sekolah. Nah, agenda kita pada siang hari ini sesungguhnya hanya 2, yaitu yang pertama, nanti kita akan sedikit membicarakan tentang format dari RTL yang sudah Bapak dan Ibu sampaikan. Sampai hari Minggu yang lalu, kalau tidak salah, masih ada 2 sekolah dari 60 sekolah yang belum mengumpulkan sesuai dengan format. Nah, itu kan berarti sudah hampir semua ya. Nanti saya yakin sih 1-2 hari kemarin ini sudah dikumpulkan. Nah, nanti apa-apa ketentuan yang berkaitan dengan soal finalisasi dari format khususnya substansinya RTL itu nanti akan kita bahas bersama. Kemudian agenda yang kedua adalah persiapan untuk pelaksanaan lesson study. Nah, lesson study ini memang perlu kita siapkan sehingga pemahaman kita tentang lesson study itu akan bisa terjadi kesamaan pandangan atau kesamaan persepsi. Yang intinya di mana lesson study itu nanti kita akan memilih atau mempraktekkan dari unit-unit yang ada di masing-masing modul, khususnya modul literasi, numerasi, dan pembelajaran aktif untuk mata pelajaran IPA, matematika, dan bahasa Indonesia yang nanti akan dilakukan di sekolah yang kemudian di sekolah tertentu yang nanti ditunjuk atau yang ketempatan itu akan dihadiri oleh seluruh guru yang ada di lingkungan kecamatan 2 atau 3 kecamatan yang kemarin sudah dipilah-pilih gitu ya. Sehingga lesson study ini meskipun prakteknya di satu sekolah tetapi dihadiri oleh guru-guru dari sekolah yang lain. Nah, oleh karena itu bicara soal lesson study nanti ada 2 substansi yang perlu dibicarakan. Substansi yang pertama adalah bagaimana nanti memilih dari unit mana yang akan diimplementasikan, kemudian bukan ditinjau ya, akan disaksikan dan akan dievaluasi, akan dibicarakan bagaimana pelaksanaan implementasi itu sehingga nanti menghasilkan sebuah proses implementasi dan ada evaluasi dari berbagai guru yang ada. Contohnya satu misal, praktek unit 1 dari literasi di sekolah katakanlah SD
Negeri Banyuroto 1. Nanti yang mempraktekkan, yang mengimplementasikan adalah guru kelas 1, 2, atau 3 di SD Negeri Banyuroto. Sementara guru-guru kelas 1, 2, 3 dari SD yang ada di sekitar Banyuroto itu juga menghadiri di situ. Kemudian setelah praktek, nanti ada evaluasi, dan evaluasi itu pasti menghasilkan rekomendasi. Nah, itu nanti yang akan dibicarakan untuk proses lesson study. Itu substansi pertama, ya. Dan nanti ada literasi, ada numerasi, ada pembelajaran aktif. Nah, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan soal teknis pelaksanaan lesson study. Nah, pelaksanaan lesson study yang ada, SD yang nanti akan ketempatan, dan hampir semua, kalau bisa sih ya semua SD akan ketempatan. Jadi seluruh SD yang ada nanti ketempatan meskipun hanya 1 unit dari sekian banyak unit yang ada dalam modul. Karena modulnya kan ada modul literasi, ada modul numerasi, ada modul pembelajaran aktif untuk mapel IPA, bahasa Indonesia, dan matematika. Nah, sementara untuk teknis pelaksanaan nanti akan dikoordinasikan oleh para kepala sekolah yang ketempatan. Nah, nanti tolong para kepala sekolah bersama dengan guru yang bertugas di sekolah masing-masing, silakan dipersiapkan segala sesuatunya, termasuk ya mungkin yang namanya ada tamu ya nanti disiapkan segala ukur rampenya lah, mungkin hanya sekedar makan sampai minum atau apa gitulah ya. Akan menyumbang gitulah ya untuk pelaksanaan lesson study di setiap sekolah nanti. Kemarin angkanya sih sekitar 200.000 per sekolah gitu ya. Seperti biasa. Dan bagi guru dari luar sekolah yang hadir di sekolah yang ditunjuk, nanti juga akan kita beri transport. Baik yang datang maupun yang jadi tuan rumah juga semuanya akan ada sedikit untuk transport. Jadi karena transport hanya pindah ke sekolah tetangga kan juga nggak banyak-banyak gitu ya. Tapi itu. Mohon nanti disiapkan karena lesson study ini menjadi penting baik secara substansi maupun secara teknis. Sama-sama pentingnya. Nah, nanti khususnya bagi para kepala sekolah ini ada 2 hal yang juga perlu dikonsentrasikan. Pertama adalah soal tadi yang pertama yaitu format RTL, dan yang kedua adalah menjadi tuan rumah bagi pelaksanaan lesson study. Kemudian bagi guru-guru, Bapak dan Ibu guru, ya disiapkan aja materi dan segala hal yang berkenaan dengan lesson study, terutama soal proses pembelajaran, kemudian media pembelajarannya, kemudian cara mengevaluasinya, sampai pada kemudian bagaimana laporan dari pelaksanaan lesson study itu. Nah, nanti untuk membahas dan menjelaskan baik soal format RTL maupun lesson study, nanti setelah saya menyampaikan pengantar umum ini, nanti akan dibor sesuai dengan pembagian FASDA yang baru. Jadi kita sudah melakukan apa ya istilahnya reorganisasi FASDA yang kemarin membawahi dan bersama-sama dengan Bapak Ibu sekolah di 6 sekolah. Sekarang kita coba dekatkan teman-teman FASDA dengan lokasi di mana teman-teman FASDA ini berada. Sehingga nanti akan lebih memudahkan. Karena nanti setelah lesson study dilaksanakan, maka nanti juga ada proses setelah lesson study itu yang juga sangat penting. Karena proses implementasi ini
akan kita lakukan maksimal sampai tanggal 18 November. Ya, Pak Bahar, Mas Bahar. Jadwalnya sampai 18 November ya. Oke, betul Pak. Oke. Paling akhir. Jadi mulai minggu depan, jadi minggu depan nanti kita akan lihat mana yang paling bisa kita lakukan. Paling tidak mulai September, Oktober, dan harapannya baik lesson study maupun implementasi yang lain itu sudah bisa terjadi. Nah, ada informasi tambahan Bapak dan Ibu sekalian. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian, baik kepala sekolah maupun guru, komite, dan para pengawas, itu juga sudah melakukan implementasi menindaklanjuti dari tahun 2021 ketika masuk tahun 2022, yaitu Januari. Nah, segala hal yang sudah Bapak dan Ibu lakukan sebagai bentuk implementasi dari Januari sampai hari ini, sesungguhnya itu juga bagian daripada implementasi yang Bapak Ibu lakukan. Sehingga nanti dalam laporan untuk tagihan, nanti mungkin Mas Bahar bisa, Pak Bahar bisa menyampaikan ya, tagihan-tagihan berupa apa, satu misal dokumen, video, foto, dan sebagainya. Seperti yang kita lakukan di tahun 2021, itu pun tetap akan dilaporkan. Jadi sesungguhnya kegiatan implementasi kita itu ya dimulai ya sejak Januari tahun 2022 sampai nanti November tahun 2022. Tapi untuk kemudian agar semua yang kita lakukan implementasi itu berjalan dengan baik, maka diperlukan lesson study. Nah, lesson study ini sesungguhnya merupakan forum di mana kita mengimplementasikan secara bersama-sama, ada yang mengimplementasikan, ada yang mengamati, ada yang membersamai, sehingga kemudian nanti ada diskusi untuk hasil daripada lesson study, dan kemudian rekomendasi-rekomendasinya apa. Dan rekomendasi itu pula yang nanti akan Bapak dan Ibu guru, serta Bapak Ibu kepala sekolah, kemudian akan tindak lanjuti. Nah, gitu. Sambil kemudian kita akan menyelesaikan seluruh RTL yang sudah kita susun untuk kita implementasikan sampai akhir pada bulan November. Itu intinya dari yang bisa kami sampaikan. Mungkin saya agak mohon maaf ini wifi saya kok sedang naik turun gitu ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang belum tertangkap dengan baik. Tapi saya ulangi bahwa agenda kita hanya dua. Yaitu yang pertama adalah finalisasi RTL, lebih khususnya dalam hal format, substansi yang terformat. Dan yang kedua adalah persiapan untuk lesson study. Nah, lesson study ini ada dua, yaitu nanti pembicaraan secara substansi lesson study-nya, dan yang kedua adalah pembicaraan teknis lesson study-nya. Nah, saya rasa itu saja, Mas Indra, yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan 1-2 umum, tidak apa-apa, tapi kalau sudah mengarah pada 2 pembicaraan khusus itu, ya nanti bisa di-bor. Tapi mungkin ada informasi umum juga dari Om Bahar yang berkaitan dengan soal tagihan, nanti bisa disampaikan kalau memang diperlukan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, demikian yang bisa saya antarkan. Semoga seminar kita benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang bisa kita jadikan sarana prasarana proses untuk menjadikan sekolah kita menjadi sekolah penggerak. Ya, menurut rencana kami dan kita semua, nanti di akhir November itu kita akan melakukan evaluasi, dan saya yakin ke-60 sekolah yang kita dampingi ini sudah akan menjadi sekolah penggerak. Sehingga nanti pada tahun 2023 sudah melakukan pendampingan di sekitar daerahnya masing-masing. Demikian kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya silakan kembali Mas Indra. Monggo Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur Bapak Nursam MA yang telah memberikan paparan penjelasan mengapa hari ini kita laksanakan Yuminar ini. Tadi dijelaskan yang pertama nanti kita akan bersama-sama untuk melakukan finalisasi baik berupa format maupun substansi dari RTL yang telah Bapak Ibu buat, dan yang kedua nanti koordinasi penjadwalan listen study dari masing-masing Fasda, yang mana formasi Fasda mulai kali ini sudah kita rubah, nanti sepenuhnya akan dijelaskan oleh Kang Bahar tentang bagaimana teknis pengumpulan dan pembagian Fasdanya. Monggo waktu sepenuhnya kita haturkan kepada Kang Bahar. Monggo Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, guru, kepala sekolah, komite, pengawas, guru kelas tinggi, matematika, bahasa Indonesia IPA, guru kelas awal, literasi dan numerasi yang semangat sekali hari ini. Jadi sempat saya ini Kang Indra, agak ragu sebenarnya, karena undangannya kan mendadak sekali. Jadi baru tadi malam disampaikan, ternyata alhamdulillah saya pagi tadi bangun pagi, lihat respon di grup WhatsApp, di masing-masing grup, IPA, matematika, literasi, numerasi, kepala sekolah, pengawas, grup MBS, semuanya alhamdulillah responnya cukup positif terhadap kegiatan ini. Bahkan beberapa guru menyampaikan ditunggu-tunggu ini, kapan ini Kang Indra, Fasda, teman-teman IRKOS segera datang ke sekolah di Magelang ini. Jadi alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas respon yang positif ini. Semoga nanti sampai akhir kegiatan kita, insya Allah di tahun ini, dan insya Allah nanti akan berlanjut di tahun yang akan datang. Semoga ya, kita masih tetap diberikan semangat, kesehatan, tenaga dan lain sebagainya untuk bisa melaksanakan kegiatan yang luar biasa baik ini. Baik, singkat saja Kang Indra, saya sedikit menyampaikan terkait dengan mekanisme pengumpulan atau membuat dokumentasi terkait dengan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan di sekolah masing-masing. Jadi kemarin di Magelang Bapak Ibu sudah membuat RTL. Mungkin nanti kita akan bahas, bedah bersama-sama terkait dengan RTL yang Bapak Ibu sudah buat itu. Mungkin nanti ada sedikit-sedikit penyesuaian atau mungkin nanti bahkan ada tambahan ya, inovasi baru dari kepala sekolah atau guru-guru kelas, nanti bisa ditambahkan di forum di breakout room nanti yang akan dipimpin oleh Fasda di masing-masing kelompok. Sekilas saya akan menjelaskan terkait dengan mekanisme dokumentasinya, Bu. Jadi biar Bapak Ibu nanti dokumentasinya terjaga atau dokumentasinya mudah atau tidak tercecer, maka kami membuat satu formula untuk membuat dokumentasi RTL-nya. Jadi tidak jauh dari tahun sebelumnya, Bapak Ibu. Jadi nanti untuk pengumpulan RTL-nya tetap menggunakan Google Form. Saya kira Bapak Ibu sudah familiar semua, karena tahun kemarin sudah melakukannya semua, baik kelas awal, kepala sekolah, pengawas, komite, dan lain sebagainya, semuanya sudah familiar dengan Google Form. Kali ini saya coba persingkat Bapak Ibu, biar tidak terlalu banyak seperti tahun kemarin, saya coba persingkat dengan format yang sebagai berikut. Sekilas saya jelaskan. Jadi nanti Bapak Ibu cukup mengupload atau menyampaikan dokumentasi kegiatan atas implementasi aksi menuju sekolah penggerak atau RTL-nya per bulan. Jadi Bapak Ibu sudah punya timeline ya, yang kemarin Bapak Ibu buat, yang sudah dikirim juga. Kemudian nanti per bulan Bapak Ibu menyampaikan dokumentasinya.
Jadi ini saya minta tolong kepada kepala sekolah untuk benar-benar melihat timeline RTL yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah. Jadi nanti misalkan di unit yang pertama bulan Juni mengadakan kegiatan ini, maka kepala sekolah harus benar-benar memastikan timeline itu bisa dijalankan pada bulan itu. Kemudian per akhir bulan Bapak Ibu melaporkan atau mengupload dokumentasi terhadap kegiatannya. Jadi sebenarnya tidak harus menunggu akhir bulan, tapi setiap habis kegiatan pada bulan itu Bapak Ibu diminta untuk mengupload dokumentasi dari kegiatannya. Jadi kegiatannya tetap sama seperti kemarin, yaitu laporannya satu berupa dokumentasi foto, nanti ada minimal 5 foto nanti yang harus diupload, atau 10 ya, 10 foto yang harus diupload untuk setiap kegiatannya. Kemudian Bapak Ibu juga membuat video. Jadi misalkan kegiatan membuat media pembelajaran, maka Bapak Ibu buat videonya, proses pembuatannya. Jadi bagus sekali Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah bisa membuat video itu, misalkan membuat video, membuat media pembelajaran pada program POP, maka nanti itu juga bisa, video itu bisa menginspirasi sekolah yang lain. Jadi tidak perlu harus mahal untuk membuat media pembelajaran, tapi bisa dibuat dari bahan-bahan di lingkungan sekitar. Jadi tadi dokumentasinya yaitu satu berupa foto, kemudian yang kedua berupa video, yang ketiga nanti berupa dokumen. Jadi kalau misalkan ada dokumen-dokumen yang perlu diupload, misalkan membuat kebijakan terkait dengan budaya baca di sekolahnya, maka nanti dokumennya itu nanti yang diupload dalam Google Form ini nanti. Jadi sudah saya siapkan, jadi Bapak Ibu tinggal menuliskan misalkan namanya siapa, misalkan Baharudin Noverianto, misalkan saya. Kemudian nama sekolahnya, dari sekolah mana? SDN Magelang 1 misalkan, atau SDN Borobudur 1, atau dari Tegalsari misalkan. Nanti dituliskan, kemudian pilih kelompok pesertanya, karena setiap setiap bulan belum tentu ada atau kegiatan dalam satu kelompok itu. Misalkan guru kelas tinggi IPA, kegiatannya di bulan yang ketiga, maka nanti di-upload-nya pada misalkan bulan ketiga itu misalkan bulan misalkan sekarang bulan Agustus ini yang melakukan kegiatan kelompok kepala sekolah misalkan. Nanti dipilih saja, tinggal diklik kepala sekolahnya. Kemudian dipilih unit pembelajaran mana misalkan. Unit pembelajaran 2, ya kan? Kemudian tulis nama unit pembelajaran. Misalkan unit pembelajaran 2 itu adalah budaya baca. Ya, tinggal ditulis saja unit 1, misalkan unit 2 budaya baca. Kemudian berikan penjelasan singkat terkait dengan kegiatan implementasi aksi yang Anda lakukan. Jadi nanti dituliskan unit 1 budaya baca, kemudian mohon bisa Bapak Ibu memberikan deskripsi singkat terkait dengan kegiatan yang dilakukan. Begitu. Kemudian upload foto minimal 5 ya. Lebih banyak lebih baik, boleh 10, boleh 15, nanti per kegiatan itu minimal 5. Begitu. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk menuliskan link YouTube. Jadi link YouTube-nya. Saya kira sekilas saya lihat Pak Sam, Pak Indra, Fasda, dan yang lainnya hampir semua sekolah pada program sasaran POP IRKOS ini sudah memiliki sosial media sendiri-sendiri, Pak. Jadi YouTube, Facebook, Instagram misalkan mereka sudah punya sendiri-sendiri, dan alhamdulillah saya lihat juga beberapa sekolah sudah aktif, tidak hanya program POP saja yang diupload videonya, dokumentasinya, tapi program-program yang lainnya. Misalkan senam, misalkan membuat kegiatan apa, inovasi apa, mereka atau sekolah-sekolah ini, sekolah sasaran sudah aktif mengupload di media sosialnya masing-masing. Begitu. Kemudian nanti Bapak Ibu sertakan juga pada saat
upload di YouTube itu nanti hashtag-nya POP IRKOS Indonesia. IRKOS Indonesia nanti penjelasan ininya saya juga sampaikan di apa namanya, di kriterianya nanti akan saya share di grup masing-masing. Apa namanya, sebentar ya, saya share dulu sekalian kriteria. Oke. Mas Indra, kelihatan ya apa yang saya share, kriteria pembuatan video? Belum. Belum? Oke, Belum. sebentar ya. Saya stop share dulu. New share. Oke. Kelihatan ya? Oke, masuk. Oke. Saya kecilkan dulu sedikit biar bisa terlihat jelas. Nah, ini panduan pembuatan videonya saya kira Bapak Ibu sudah sangat paham ya, karena tidak jauh daripada tahun kemarin. Jadi panduan teknisnya, satu, menggunakan kamera handphone atau kamera video, lebih baik ya, kamera yang video profesional itu. Kemudian akan lebih baik menggunakan lebih dari satu kamera dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi misalkan dari sudut samping kanan, samping kiri, atau dari tengah bisa. Kemudian nanti diedit, disatukan menjadi satu kesatuan video yang utuh begitu ya. Kemudian yang kedua, peserta wajib membuat video untuk mendokumentasikan setiap aksi atau implementasi kegiatan RTL yang telah dibuat yang menjelaskan proses dan rangkuman kegiatan. Jadi misalkan ada kegiatannya itu 2 jam begitu, Bapak Ibu tidak perlu harus membuat video full 2 jam. Tapi Bapak Ibu bisa merangkumnya, tapi tetap satu kesatuan kegiatannya itu bisa disampaikan dalam video itu. Misalkan pembukaannya, kemudian beberapa inti-inti dari kegiatannya, kemudian nanti penutup, nanti bisa dibuat dalam satu video. Kemudian yang ketiga, pengambilan video dilakukan dengan cara landscape, Bapak Ibu. Jadi tidak berdiri begini, ya, tapi begini, ya, landscape ini. Jadi biar nanti format bisa mudah dipakai di beberapa format media sosial, misalkan YouTube atau yang lainnya. Kemudian yang keempat, boleh menggunakan background musik instrumental yang tidak mengandung copyright ya Bapak Ibu, karena nanti kepengennya kami adalah Bapak Ibu bisa mengupload ke YouTube sekolahnya masing-masing, maka lebih baik tidak mengandung copyright. Jadi kalau background musiknya itu, kalau nanti mengandung copyright nanti akan diblok oleh YouTube, jadi tidak bisa dilihat atau tidak bisa ditampilkan secara umum. Kemudian yang kelima, membuat video dilakukan pada saat peserta melakukan kegiatan implementasi aksi menuju sekolah penggerak. Ya, kemudian penamaannya nanti mapel, nama sekolah, unit RTL, nama kegiatan. Ini untuk yang diupload di Google Drive. Jadi harapannya nanti tidak diupload di Google Drive, tapi di YouTube masing-masing. Jadi nanti penamaannya mungkin nama kegiatannya apa, kemudian nanti diberikan hashtag IRKOS Indonesia, POP IRKOS, kemudian POP Kemendikbud, Merdeka Belajar, dan Sekolah Penggerak. Nanti hashtag-nya biar nanti mudah dikenali ya. Jadi ketika nanti kita search POP IRKOS, nanti bisa kegiatan atau video Bapak Ibu bisa terindeks oleh YouTube. Jadi ini memudahkan untuk biar mudah dikenali oleh search engine. Kemudian nomor 8, video terbaik pilihan akan mendapatkan hadiah. Insya Allah begitu nggih, Pak Syam ya. Mudah-mudahan ya. Kemudian yang selanjutnya kriterianya yaitu video berdurasi 10-12 menit. Jadi tidak perlu panjang-panjang ya Bapak Ibu, tapi nanti bagi yang ada keterbatasan terkait dengan editing dan lain sebagainya nanti nggak apa-apa, agak lama nggak apa-apa. Tapi tetap harus didokumentasikan kegiatannya itu. Tapi diusahakan bisa memenuhi kriteria itu tadi 10-12 menit, tapi tetap harus merangkum isi dari kegiatannya.
Jangan sampai 10-12 menit, tapi pembukaannya saja. Kemudian inti acaranya nggak ada, kemudian penutupnya nggak ada. Tapi tetap harus ada pembukaan, kemudian inti deskripsi kegiatan, kemudian uraian kegiatannya itu, kemudian nanti penutup. Karena yang dibuat merupakan kegiatan implementasi aksi menuju sekolah penggerak atau implementasi RTL yang dikembangkan sendiri sesuai dengan unit pada materi modul pembelajaran. Nanti materinya bisa dilihat di modul pembelajaran. Kemudian video yang dibuat minimal terdiri dari komponen pembukaan, penjelasan dari kegiatan, ikhtisar video, kegiatan yang menggambarkan keseluruhan komponen pada setiap unit pembelajaran. Contohnya adalah misalkan implementasi mikir dalam pembelajaran, di mana pada video tersebut harus tergambarkan beberapa kegiatan seperti mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi, yang isinya dapat melihat pada panduan modul pembelajaran yang masing-masing pembelajaran itu. Kemudian yang selanjutnya, video harus menampilkan situasi kegiatan implementasi aksi, di mana situasi kegiatan implementasi aksi bisa melibatkan siswa, guru, atau masyarakat di lingkungan sekitar sebagai pengganti siswa. Jadi kalau misalkan masih ada keterbatasan pandemi, atau pada saat pelaksanaan nanti sampai Desember nanti ada pembatasan-pembatasan, nanti bisa diterapkan seperti yang pada tahun-tahun kemarin itu. Jadi misalkan keterlibatan masyarakat, kegiatan keterlibatan masyarakat yang dilakukan oleh kepala sekolah, nanti juga ini harus melibatkan masyarakat sekitar. Kemudian selanjutnya, pengambilan video dilakukan secara natural dan fokus pada kegiatan implementasi aksi. Jadi enggak terkesan dibuat-buat ya Bapak Ibu ya. Jadi dibuat senatural mungkin. Kemudian kegiatan implementasi aksi dilakukan secara interaktif dan melibatkan objek di sekitar sebagai media praktek, namun tetap mempertimbangkan kesesuaian dengan tema. Kemudian 7, ide dan pesan yang disampaikan harus baik sesuai dengan tema yang disampaikan. Kemudian yang 8, tidak mengandung unsur sara. Oke, begitu. Sebagai contoh, misalkan saya berikan contoh mana nih ya? Kelihatan ya, Kang Indra ya? Masuk. Jadi ini salah satu RTL yang Bapak Ibu sudah buat, misalkan ini SDN Mutilan misalkan ya. Jadi di MBS atau kepala sekolah ini ada membuat beberapa kegiatan implementasi, misalkan pembelajaran aktif. 1, workshop IKM dan perangkatnya. Nah, ini nanti di bulan Juli ya kan. Di bulan Juli, maka nanti pada saat pelaksanaan kegiatannya Bapak Ibu langsung bisa mendokumentasikan kegiatan workshop IKM dan perangkatnya misalkan. Kemudian yang kedua, membuat alat peraga pembelajaran di bulan September misalkan. Jadi pada saat nanti Bapak Ibu melakukan kegiatan ini, membuat alat peraga pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan bisa mendokumentasikan berupa video dan foto, kemudian penjelasan singkat, kemudian menguploadnya dalam Google Form tadi di bulan September misalkan. Kemudian program peran serta masyarakat misalkan. Pembina upacara dari tokoh masyarakat misalkan. Wah, bagus sekali nih. Di bulan Juli juga ada, maka di-upload di dalam didokumentasikan, di-upload dalam Google Form. Kemudian bulan Agustus di minggu keempat nanti di-upload juga, bulan September di-upload juga, nanti bulan Oktober juga nanti di-upload juga. Jadi nanti setiap kegiatan ini Bapak Ibu setelah kegiatannya bisa mengupload secara bertahap di Google Form yang tadi sudah saya sampaikan. Begitu. Ya, sebagai contoh saja. Kemudian nanti Bapak Ibu selanjutnya akan dibagi berdasarkan kelompok ini ya, kelompok kecamatan ya.
Jadi nanti Bapak Ibu keseluruhan nanti akan dibagi 9. Jadi yang pertama dari Kecamatan Secang dan Mungkit. Monggo Bapak Ibu Kecamatan Secang dan Mungkit nanti dengan sebentar. Secang dan Mungkit dengan Pak Didik. Nah, ini saya share ya sebentar ya. Oke. Share. Ya. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Masuk terlihat. Ya. Jadi dari Secang dan Mungkit ini nanti dengan Pak Didik. Ya. Besarkan ya kelihatan. Siap. Nah, sip. Jelas ya. Nanti mohon Bapak Ibu masuk ke dalam breakout room masing-masing. Ini nanti saya sudah buatkan per grup itu, nanti tinggal Bapak Ibu klik kemudian ikut di join-nya. Jadi Pak Didik nanti Secang dan kecamatan sekolah yang masuk dalam kecamatan Secang dan Mungkit. Saya bacakan SDN Secang 1, SDN Pucang, SDN Sawitan, SDN Mungkit 2, SDN Muhammadiyah Sirojudin, SD Islam plus Salsabila Al-Ihsan, kemudian SD Islam Tafid, Quran Asy-Syafi'iyah. Ini nanti masuk dalam grup Secang dan Mungkit. Kemudian selanjutnya dengan Bu Fitri, kecamatan yang masuk dalam kecamatan Dukun dan Salaman, nanti ke Bu Fitri ya. Salam, sorry ya, salam Bu Fitri. Kemudian nanti dari di kecamatan Mertoyudan dan Tempuran, nanti dengan Pak Hafidz ya. Kemudian di SD di kecamatan Serumbung dan Sawangan nanti dengan Bu Ida. Kemudian SD di Mutilan dan Luar ini nanti dengan Pak Indra ya. Kemudian SD di kecamatan Candi Mulyo, Tegalrejo dan sebagian di Bandongan itu nanti di Pak Hafid. Jadi yang masuk ke dalam Pak Hafid saya bacakan ya. SDN Surodadi 1. Habib. Ya, sorry Pak Habib. Ya, itu nanti SDN Surodadi 1, SDN Tegalsari, SDN Tegalrejo, SDN Mangunrejo, SDN SDIT Al-Ma'ruf, SDN Ngapanrejo, SDIT Ma'rif Ma'hadul Irfan. Ma'hadul Irfan hadir siap. Ini nanti dengan Pak Habib ya. Oke. Kemudian Pak Muhsoni. Nah, Pak Soni nanti ini di SDN Bandongan 3, SDN Kaliangkrik, SDN Ngawonggo 2, SD Negeri Banjarsari, SDN Windusari 2, SDN Karojan, sama Kajoran sama SDN Wonogiri. Oke. Jadi Pak Soni itu nanti Bandongannya adalah SDN Bandongan 3 saja. 4 kecamatan, tetap 4 kecamatan yaitu Bandongan, Kaliangkrik, Windusari dan Karojan. Luar biasa ini Pak Soni ya, 4 kecamatan ya. Desa di luar kan ya. Kemudian Pak Rozib ya, itu Kecamatan Borobudur dan Salaman. Nanti SD yang Kecamatan Borobudur dan Salaman nanti dengan Pak Rozib. Kemudian dengan Pak Sobirin itu nanti Kecamatan Ngablak, Pakis dan Grabak. Noten nggih? Saya kira cukup jelas ya, itu tadi pembagiannya. Kemudian ini akan saya breakout, nanti Bapak Ibu akan didampingi Fasda masing-masing. Fasdanya sudah lengkap semua ya, Pak Indra? Saya absen dulu coba, misal biar para peserta sasaran tahu. Pak Didik, monggo Pak Didik, halo. Halo. Presiden Pak Didik. Halo. Oke, Pak Didik. Masuk ya. Oke. Bu Fitri. Halo Bu Fitri. Halo. Yang cantik ini Bu Fitri. Bu Hafid. Kok Bu Hafid? Pak Hafid. Halo Pak. Halo. Pak Hafid, sehat ya? Wah, jenggot saya nggak dilihat nih Bang. Oh, siap. Pakai Ibu ya.
Oke, Pak Hafid. Ya. Hadir ya. Bu Ida. Hafid ngumpet. Bu Ida, halo Bu Ida. Bu Ida, masuk Bu. Halo, siap Pak, siap. Siap ya? Oke, siap Bu Ida. Oke. Pak Indra, mana ini Pak Indra ini? Masuk. Paling besar sendiri ini Pak Indra ini. Pak Indra menggema ya? Di mana tuh Pak Indra? Menggema. Iya. Pak Habib, di mana Pak Habib? Halo. Pak Habib, present Pak Habib. Ada ya Pak Habib ya? Pak Indra, Pak Habib ada ya? Tuh, belum nampak. Ada Pak, ada. Ada ya? Oke, Ada, siap. Pak Muksoni. Halo, assalamualaikum. Hadir. Ya, alhamdulillah. Nanti lebih jelasnya langsung di grup ya. Ya. Pak Rozib. Ada? Pak Rozib. Belum masuk. Belum masuk. Oke, nanti backup ya, Pak Indra ya. Oke. Pak Sobirin, halo Pak Sobirin. Ini masuk. Sobirin masuk ya. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu sudah masuk semua fasdanya. Sekarang saya buka nggih breakout room-nya, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke grup masing-masing. Nggih, monggo selanjutnya saya buka. Yuk, Bapak Ibu bisa masuk ke pilih grupnya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu bisa